Permisi, Mbak. Assalamualaikum. Iya. Kenapa jenengan tidak mau menjawab salam dari saya? Hah? Astagfirullahaladzim. Apa maksudmu, ha? Ih. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Wah, kami itu sudah mengucapkan salam baik-baik, malah Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Kamu ini siapa? Tujuanmu apa? Nah, Jangan main serang-serang seperti ini. Allah Akbar, malah gerem-gerem lur. Bundet ini teman-teman, suket. Siapa jenengan ini? Kau tidak perlu tahu siapa diriku. Lalu kenapa menyerang saya seperti ini? Apakah kami punya salah dengan jenengan? Tentu saja kau tidak ingin memberikan pusaka itu kepadaku. Loh, kamu minta pusaka Bismillah. Ya, Untuk apa? kau tidak perlu tahu untuk apa. Kau serahkan saja. Bukankah dari kemarin-kemarin kau sudah dihadang oleh banyak makhluk? Itu adalah pengikut dari diriku. Oh, seperti itu. Nah, Allahu Akbar, subhanallah, wala quwata illa billah. Bagaimana bisa saya menyerahkan pusaka Bismillah kepada Anda kalau cara Anda meminta seperti ini? karena kalian terlalu keras kepala. Sudah diperingatkan. Bukankah harus berbagi? Hah? Iya, namun bukan kepada makhluk seperti dirimu. Memangnya diriku seperti apa? Kau ini jahat. Kau tidak baik. Allahu Akbar, subhanallah, la haula wala quwata. Hei, Katakan diriku jahat. Apa bedanya dengan kalian? Kalian juga jahat karena kalian tidak mau memberikan pusaka itu kepada bangsa seperti kami. nah, kalau saya memberikan pusaka Bismillah ini kepada jenengan, itu sama saja saya jahat karena dengarkan dulu, saya ngomong belum selesai udah nyerang-nyerang seperti itu. Baik, katakan. Jenengan ngomong saja saya mendengarkan baik-baik kok. Ya, kalau saya menyerahkan pusaka Bismillah kepada kamu, nanti yang ada kamu gunakan untuk kejahatan. Sekarang saya tanya satu hal, apa yang kamu ketahui tentang pusaka Bismillah sehingga kamu menginginkannya? Pusaka Bismillah memiliki manfaat yang sangat banyak. Kami semua sudah mengetahui pusaka itu. Tapi kenapa malah pusaka itu jatuh di tangan dirimu? Hah? Katakan dulu, apa manfaatnya? Manfaatnya. Pusaka itu bisa langsung menghubungkan antara manusia dan Tuhan. Itu saya tahu. Maka dari itu saya menginginkan pusaka itu untuk memperkuat diri saya. Oh, seperti Karena itu. pusaka itu juga bisa membuat siapa saja yang memegangnya menjadi kuat. Oh, Saya tahu itu. Maka dari itu serahkan pusaka itu. saya tidak akan pernah menyerahkan pusaka Bismillah ini Berarti kepada kepala manusia. Hei, makhluk. Sebenarnya tidak perlu saya berbincang-bincang banyak dengan dirimu. Jika memang tidak perlu, berilah pusaka itu. Kita bicara baik-baik. Begini saja. Nih, saya akan mengeluarkan pusaka Bismillah. Kamu ambil sendiri dari tangan saya ini nanti. Jika kamu bisa mengambilnya,
bawalah untukmu. Tapi jika kamu tidak bisa mengambilnya, kau pergi dari tempat ini dan jangan pernah bertemu lagi dengan diriku. Baiklah, silakan. Baiklah, sebentar, saya akan mempersiapkan dulu. Nah, kau lihat, ini tangan saya, ambillah jika kau bisa. Silahkan, ambil ayo. Kesini. Ya kau yang mendekat ke sini, kau yang meminta, ambillah. Kenapa? Kau ingin memberikan kepadaku atau menyerangku? Saya ingin memberikan ini kepadamu. Kau mengambil saja sendiri dari tanganku ini. Tapi kok malah kamu seperti itu. Bagaimana? Kamu masih ingin memilikinya? Mohon maaf nih. Sadar diri, sadar posisi. Apa maksudmu? Ya kamu harus menyadari, berarti makhluk seperti dirimu belum pantas untuk memiliki pusaka Bismillah. Niatmu itu tidak baik. Sekarang Baiklah, mungkin untuk saat ini kau menang melawanku. Akan tetapi di dalam sana apa? saya yakin kau tidak akan mampu untuk melewati ujian. Untuk melewati ujian setelah dariku. Kau mengancam ingat saya. Ingat tuh. Apa yang dimaksud oleh makhluk itu, teman-teman ya? Tadi makhluk itu mengatakan bahwa kau menang menghadapiku, namun belum tentu menang menghadapi ujian yang akan datang di dalam sana. Ini menandakan berarti kalau kita melangkah lebih dalam lagi akan ada sesuatu yang terjadi kepada kita. Ya tentunya itu pasti kita akan bertemu dengan makhluk dan kita pasti akan diuji. Siapa cara Pak? Berarti ujiannya mungkin sangat berat karena makhluk yang tadi ini sudah mengatakan kita akan gagal melalui ujian itu. Ya sudah, yuk Mas Arya, kita lanjutkan perjalanan saja. Mudah-mudahan ya tidak ada halangan apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, wahai para pencari kebenaran. Ya, Duduklah, duduk. baik. Selamat datang di tempat ini. Nggih, Syekh. Masyaallah, subhanallah. Diriku datang menemui kalian. Ada perihal penting yang akan saya sampaikan. Monggo jenengan sampaikan. Kau telah jauh berjalan. Tapi sebelum kau melanjutkan, jawablah satu pertanyaanku. Jika kau bisa menjawabnya, kau akan melangkah lebih tinggi. Tapi jika tidak, maka kau akan kembali ke titik awal pencarianmu. Masya Allah. Apa yang ingin jenengan pertanyakan kepada saya? Saya sudah mengetahui kalian. Bukankah kalian yang bernama Yoga? Betul. Apakah Kau yang bernama Yoga? betul sekali. Apakah jenengan juga sudah tahu raga yang dimasuki ini bernama siapa? Saya mengetahuinya. Siapa, Syekh? Arya. Alhamdulillah. Monggo, Syekh, apa yang ingin jenengan
tanyakan kepada saya. Baiklah. Wahai Yoga, jawab dengan jujur dan dalam. Apa itu nafsu? Jika bukan musuh, tetapi juga bukan sahabat. Apa itu kehendak bebas? Jika semua telah tertulis di Lauhul Mahfud. Dan apa itu ikhlas? Jika masih ada rasa ingin dimengerti dalam hati. Mohon maaf, Syekh. Berikan saya waktu untuk berpikir sebentar. Silakan. Saya akan menjawab nafsu terlebih dahulu. Ya. Sepengetahuan saya, nafsu adalah bisikan dalam jiwa. Ia bukan musuh yang nyata, tapi ia menghalangi jalan menuju Allah. Maka ia musuh yang halus, yang harus dikendalikan, bukan dibunuh. Kalau begitu, apakah Tuhan menciptakan sesuatu yang buruk dalam diri manusia? Bukankah nafsu juga berasal darinya? Kenapa kau menyebutnya musuh? Padahal ia juga ciptaannya. Ya, karena setiap yang darinya adalah ujian, bukan buruk, tapi jalan pembuktian. Maka kenapa sebagian orang binasa karena nafsu? Padahal Tuhan tak menciptakan untuk membinasakan. Jika semua tertulis, lalu di mana letak kehendak bebasmu, Wongso atau Yoga? Kita punya pilihan. Meski tak bisa mengubah takdir, kita memilih, tapi Tuhan yang Maha mengetahui pilihan kita itu. Berarti pilihanmu hanya ilusi. Kau memilih apa yang telah ditentukan. Maka apakah keikhlasanmu juga ditulis sebelum kau tahu? Atau hanya topeng dari rasa ingin dihargai? Ikhlas. Ikhlas. Ikhlas adalah melepaskan harap dari makhluk dan menggantungkannya hanya kepadanya. Tapi bukankah hatimu ingin dimengerti? Kau ingin kebaikanmu dilihat, kau ingin dipahami, maka di manakah ikhlasmu? Pikirkan itu. Insyaallah. Apa itu ikhlas jika masih ada rasa ingin dimengerti? Apa itu kehendak bebas jika semua telah tertulis? Apa itu nafsu jika bukan musuh tapi juga bukan sahabat? Ikhlas itu ya ikhlas. Ikhlas yang bagaimana? Ikhlas itu ya kalau kita bisa, maksud saya ketika kita tidak berharap pada makhluk, tapi juga ya tentu sebagai manusia kita juga ingin didengar karena kita masih manusia biasa. Jadi mungkin ikhlas itu bukan tidak merasa, tapi tetap melakukan walaupun hati belum sepenuhnya lepas, Syekh.
Lalu, kau mengaku ikhlas, tapi masih ingin dimengerti. Bukankah itu tandanya kau belum melepaskan? Saya hanya berpikir bahwa mungkin ikhlas itu proses. Ya, dalam perjalanan dari mengharap ke makhluk menuju hanya berharap pada Allah. Tapi tidak bisa langsung. Maksud saya, manusia kan lemah. Bukan berarti tidak ikhlas kalau masih ingin dimengerti. Yoga, ketika engkau berkata ikhlas tetapi menyimpan keinginan agar orang tahu kebaikanmu, maka sejatinya hatimu masih terikat pada pujian. Apakah itu bukan bentuk lain dari nafsu yang menyamar dalam jubah amal? Ya, bisa jadi begitu. Saya juga sering kali bingung membedakan mana suara hati dan mana suara ego. Tapi saya berniat baik, bukankah niat itu yang dinilai, Syekh? Benar. Tapi jika niatmu hanya kau jadikan tameng untuk membenarkan keinginanmu dimengerti, maka apakah niat itu masih murni? Ataukah ia sudah tercampur rasa ingin dianggap benar? Saya tidak tahu pasti, Syekh. Tapi yang saya tahu, saya ingin tetap berjalan. Walau tidak tahu semua jawabannya, saya belajar untuk jujur pada diri saya. Meskipun mungkin masih banyak kekeliruan. Apakah itu bentuk ikhlas atau bentuk penolakan halus untuk melihat cacat dalam niatmu sendiri? Saya ingin jadi orang baik, tapi saya juga manusia, Saya ingin dipahami, tapi bukan berarti saya tidak ikhlas. Saya cuma ingin tidak merasa sendiri dalam kebaikan yang saya perjuangkan, Kau lihat, lidahmu memutar, hatimu belum bulat. Kau ingin dianggap benar, tetapi tak siap melihat kelemahanmu sendiri. Kau menjawab, tapi jawabanmu bukan dari kejernihan, melainkan dari keraguan. Astagfirullahaladzim. Yoga, ketahuilah, kebenaran tidak butuh pembelaan dari banyak kata. Ia bersinar bahkan dalam diam. Dan mereka yang hatinya bening akan tahu kebenaran bukan dari banyaknya jawaban, tapi dari keheningan yang berserah. Jika kau merasa harus menjelaskan dirimu panjang lebar, barangkali bukan karena kau benar, tapi karena hatimu belum menerima bahwa kebenaran itu kadang sunyi. Masya Allah. Masya Allah, subhanallah. Yoga, kau belum lulus. Bukan karena kau bodoh, tapi karena hatimu belum berani hening. Berarti saya gagal. Saya tidak lulus ujian yang jenengan berikan kepada saya. Ya, tapi bukan berarti kau lemah. Kau hanya sedikit tergelincir dalam jawaban itu. Kau harus bisa memahami lebih dalam, mencermati apa yang ujian-ujian telah masuk ke dalam tubuhmu. Nggih, saya akan belajar lagi.
Ya, saya akui saya gagal. Tapi saya tidak akan berhenti untuk belajar. Dari kegagalan ini saya akan tambah belajar. Itulah yang kami harapkan. Ya, Syekh. Baiklah. Mungkin diriku akan pergi dari sini. Nggih, Syekh. Kau renungkanlah percakapan kita tadi. Nggih, pasti saya akan pikirkan dan saya renungkan apa yang sudah jenengan sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Gagal kok, Jen. Gagal gimana sih, Mbak? Tadi ada makhluk yang itu menguji saya dengan pertanyaan-pertanyaan nafsu, ikhlas, kehendak. Saya sudah berusaha menjawab semaksimal mungkin. Terus? Ya, tapi saya gagal. Walaupun itu mungkin dalam pikiran Mbak Bos itu benar, tapi gagal tetap. Iya, saya merasa apa yang saya jawab ya sudah benar, tapi nyatanya saya tidak lulus dalam ujian ini. Saya nggak tahu ini gimana lagi. Saya juga nggak tahu kenapa saya malah kayak muter-muter jawabannya, bertele-tele, nggak jelas. Tempat apa ya? Ini malah Ya, aduh, gini berarti kalau begini bagaimana ya? ya berarti kita harus tetap melanjutkan perjalanan ini, Mbak. Tapi kalau kita melanjutkan perjalanan ini, pikiran saya kacau ya. Saya memikirkan ini terus menerus ya. Ya jangan dipikirkan terus hal itulah, Mbak. Yang penting kita tetap fokus saja dengan apa yang kita lakukan di tempat ini, Mbak. Ya sudahlah. Ya, sambil berjalan saya akan memikirkan apa yang tadi saya itu sampaikan kepada saya. Kan kita kan juga ini juga isyarat kita, Mbak, harus ke tempat ini. Jadi kita harus tuntaskan itu. Ya sudah ya. Kita dihadang makhluk lagi seperti mukanya. Assalamualaikum. Ya codot apa ya mukanya? Ya itu moncong. Mohon maaf nih, tapi yes, serem. Assalamualaikum. Permisi, Mbah. Dengan siapa? Ada perlu apa? Ya. Kenapa menghadang perjalanan kami? Kami ini mau lewat ke arah sana, Mbah. Mohon maaf. Apa yang kau katakan? Apa sih ngomong apa itu? Apa? Hah? Kau ngomong apa? Emong? Emong apa? Allahu Akbar. Kau mengatakan emong? Emong itu tidak mau, tahu nggak? Kau marah? Kami bukan mengejek jenengan, orang kenyataannya jenengan ngomongnya kayak gitu kok. Astagfirullahaladzim. Kenapa kau malah sedikit tertawa? Wah, jangan-jangan kau tertawa juga mengejek kami, ha? Kenapa? Saya tidak mempermasalahan tertawa-tertawa kalian. Justru di sini saya ingin tertawa kepada kalian. Kenapa kau ingin menertawakan saya? Kau bertanya kenapa? Bukankah dirimu telah gagal? Hah? Oh, Kau tidak menyadari itu? kau mengetahuinya. Ya, bukankah kau sudah menjadi manusia rendahan layaknya tanah yang saya injak? Hentikan yang kau ucapkan itu.
Kau jangan menghina aku. Allahu Akbar, subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Di sini kami sangat merasa puas dengan apa yang kalian capai. Dan perlu kau ingat, manusia, kau sangatlah tidak layak untuk mengemban amanah-amanah ini, apalagi sesuatu yang kau bawa. Kau tahu itu? Astagfirullah. Tapi jenengan tidak seharusnya berkata seperti itu kepada saya. Apa hakmu? Saya berhak mengatakan apa saja di tempat ini. Iya, memang benar. Jenengan sangat berhak mengatakan apa saja. Tetapi apakah itu tujuanmu datang ke sini hanya untuk menghina saya karena kegagalan saya? Bukan hanya kau yang saya hina, tapi semuanya. Mereka-mereka yang bahkan mengatakan dirinya itu baik, padahal dalam hatinya dia sudah kalah. Astagfirullah. Allahu Akbar. Ingat itu, manusia. Kau tidak lebih dari sampah kotor. Silahkan kau hina diriku sepuas hatimu. Saya tidak akan marah. Memang benar yang kau katakan. Saya telah gagal menjalani ujian yang baru saja terjadi. Tapi bukan berarti saya putus asa. Saya akan tetap terus berjalan mencari kebenaran. Dan saya tidak akan goyah dengan hadirnya dirimu menghina saya. Silahkan kau hina saya. Saya kasih hadiah untukmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah. Akan tetapi kegagalan itu pasti akan terngiang-ngiang di dalam hatimu. Kau akan selalu berpikir ulang. Kenapa saya gagal? Kenapa saya gagal? Itulah manusia. Ya, benar yang kau katakan, memang benar. Benar sekali. Tapi kau tidak perlu mengatakan ulang seperti ini. Karena itu membuat saya ingat dengan kegagalan saya. Kau sengaja datang untuk menggoyahkan hatiku, untuk membuyarkan pikiran saya. Silahkan. Memang benar. Mungkin itu sekarang kau berhentilah melangkah mengemban amanah-amanah itu. Apalagi amanah yang sedang kau jalani sekarang. Kenapa? Mundurlah. Tidak Kenapa? usah melanjutkan. Kenapa saya tidak boleh melanjutkan? Karena kalian tidak pantas. Atas kegagalan itu, kalian sudah dianggap tidak pantas untuk mengemban amanah. Yang menganggap tidak pantas itu kan kamu. Mereka semua juga menganggapnya. Allahu Akbar. Subhanallah. Ingat kata-kataku. Ingat kata-kataku, manusia. Kau telah gagal. Iya, saya telah gagal. Kau tidak lebih dari sampah yang kotor. Ya, memang benar yang kau katakan. Saya memang telah gagal. Saya memang bodoh. Saya memang tidak tahu apa-apa. Saya tidak berilmu. Saya memang seperti ini. Terima Silahkan. ini. Allahu Akbar. Sialan besar ya. Dia datang hanya ingin menghina saya atas kegagalan yang telah kita lalui tadi. Dia benar-benar datang hanya untuk mengejek saya, mengolok-olok saya, merendahkan saya. Tetapi ya saya terima karena memang itu nyata. Memang saya telah gagal. Saya pantas untuk dihina. Ya, tapi kita tidak boleh pantang menyerah, Pak. Mungkin memang ini juga adalah ujian untuk menggoyahkan hati kita, Pak. Tapi tidak, Mas Arya. Saya telah gagal. Saya memang pantas untuk dihina. Ya. Tapi nggak harus berpikir seperti itu juga lah, Mbak. Kita kan memang mengemban suatu amanah kan memang tidaklah mudah, Mbak. Mungkin saya tidak pantas untuk mengemban amanah ini. Enggak, Mbak. Apa jangan lanjutkan satu sendiri? Nggak bisa, Mbak. Ini isyarah kita, Mbak. Kita harus tuntaskan. Tapi saya gagal, Mas Arya. Tidak, saya yakin jenengan itu tidak gagal, Mbak. Lalu kalau saya tidak gagal apa? Makhluk tadi saja mengatakan seperti itu, merendahkan saya. Ya memang saya pantas untuk direndahkan.
Saya memang tidak tahu apa-apa. Saya tidak berilmu. Makhluk itu hanya ingin menggoyahkan hati kita, Mbah, agar kita itu gugur dalam amanah ini, Mbah. Akan tapi kita harus yakin, Mbah, kita memiliki bimbingan. Kita Apa memiliki. yang harus kita perbuat, Mas Arya? Loh, Bar. Jangan pantang menyerah, Mbah. Kita sama-sama, Mbah. Sudahlah, Mas Arya. Oke, Lur, mungkin ini sedikit, aduh, ada, nanti kita sambung lagi, Lur. Saya mau bicara sedikit dengan Mbah. Oh, saya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Eyang. Pasti ini Cucuku. iya. Iya, Yang. Iya. Kecut, Bang. Itu Dente. Ya, sebentar, Yang. Ini kan. Maaf, Yang. Dan yang garis semendengke itu teh. Iya, Yang. Tinggal 3 itu masih cukup. Apa nggak ada yang membelikan? Cucu-cucuku punya cucu banyak tapi buat kamu saja. Nah, yang cukup itu 1. Ya tidak. Ya nanti yang ini saya bawa lagi ini yang di tas. Bilangnya cucu-cucuku banyak. Mana rokoknya? Ada yang kemarin ada yang membelikan, Yang. Tapi kan nggak mungkin saya bawa semuanya. Ya saya bawanya mipil. Sedikit-sedikit, Yang. Saya itu mau ngomong banyak ini loh. Oh iya. Monggo, Yang. Tut. Saya boleh ngerokok, Yang? Boleh. Yoga. Kenapa Yoga? Wajahmu seperti tanah. Seperti tanah yang kehilangan matahari. Jadi begini, Yang. Saya telah gagal, Yang. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan sang penguji. Ilmuku kacau, mulutku bingung, hatiku bergetar. Saya seperti hilang arah, Yang. Yoga. Lalu apakah kau mengira seorang pejuang tidak boleh gagal? Tapi aku telah mengecewakan, Yang. Mengecewakan bagaimana? Ketahuilah cucuku, ujian yang baru saja kau lalui adalah ujian hati. Bukan ujian logika. Bukan untuk menunjukkan siapa yang paling tahu. Tapi untuk menguak siapa yang paling jujur pada dirinya sendiri. Iya, Yang. Yoga, Iya, Yang. bukan kegagalanmu yang memalukan. Tapi jika kau berhenti, itulah kehancuranmu. Nggih, Yang.